Pemirsa, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim membantah terlibat dugaan korupsi pengadaan laptop di kementerian yang pernah ia pimpin. Nadiem mengaku siap mendukung proses hukum yang berjalan di Kejaksaan Agung. Nadiem Makarim menyebut pengadaan laptop dilakukan di masa pandemi COVID-19 agar proses pembelajaran tetap berlangsung. Ia menegaskan pengadaan 1,1 juta unit laptop untuk 77.000 sekolah dilakukan secara transparan. Ia pun mengaku siap memberikan penjelasan kepada penyidik Kejagung bila diperlukan. Sebelumnya, Kejaksaan Agung mendalami perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook senilai 9,9 triliun rupiah di Kemendikbudristek pada tahun 2019 hingga 2022. 3 staf Kemendikbudristek telah dicegah ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan. Saya hadir di sini di tahun 2020, krisis pandemi COVID-19 bukan hanya menjadi krisis kesehatan, tetapi juga menjadi krisis pendidikan. Kemendikbudristek harus melakukan mitigasi dengan secepat dan seefektif mungkin agar bahaya learning loss atau hilangnya pembelajaran bisa kita tekan. Sehingga program pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang termasuk laptop adalah bagian dari upaya mitigasi resiko pandemi untuk memastikan pembelajaran murid-murid kita tetap berlangsung. Kemendikbudristek melakukan pengadaan 1,1 juta unit laptop beserta modem 3G dan proyektor untuk lebih dari 77.000 sekolah dalam kurun waktu 4 tahun. Selain mendukung pembelajaran jarak jauh, perangkat TIK itu juga menjadi alat peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Untuk menanggapi proses hukum yang saat ini tengah berjalan terkait pengadaan laptop Chromebook, saya menyampaikan hal-hal berikut. Saya menghormati dan mendukung sepenuhnya proses hukum yang sedang berlangsung. Penegakan hukum yang adil dan transparan adalah fondasi negara yang demokratis. Saya siap bekerja sama dan mendukung aparat penegak hukum dengan memberikan keterangan atau klarifikasi apabila diperlukan. Saya tidak pernah menoleransi praktik korupsi dalam bentuk apapun. Saya mengajak masyarakat untuk tetap kritis, namun adil. Tidak terburu-buru dalam menarik kesimpulan di tengah derasnya opini yang dibentuk. Kementerian didampingi oleh Jamdatum ya dari Kejaksaan khusus sebagai pengacara negara. Ya. Jadi waktu pengadaan ini pun Jamdatum sebagai pengacara negara juga ikut, ada suratnya juga dan juga sudah diaudit oleh BPKP, tidak ada pelanggaran. Kira-kira begitu. Jadi, menjawab pertanyaan Anda, hampir 97% laptop tersebut terpakai semuanya secara optimal. Kejaksaan Agung memanggil 3 mantan staf sus Mendikbudristek Nadiem Makarim terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop senilai 9,9 triliun rupiah. Rencananya ketiga mantan staf sus Nadiem Makarim yakni Juristan, Fiona Handayani, dan Arif Ibrahim akan menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung. Ketiganya dipanggil untuk dimintai keterangan atas dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook senilai 9,9 triliun rupiah di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Penyidik sebetulnya telah memanggil 3 mantan staf sus Nadiem pada pekan lalu, namun ketiganya absen dalam panggilan pemeriksaan tersebut. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita akan bergabung dengan rekan Esra Barita di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat siang, Esra. Apakah pemeriksaan mantan staf sus Nadiem ini sudah dimulai?
Ya, selamat siang di Jila dan juga pemirsa. Untuk bantahan Stafsus dari Nadiem Makarim ini sudah tiba tadi pukul 9.30 dan sudah masuk ke tempat di mana saya mengabarkan, di mana yang tiba hari ini hanya satu saja, yakni Vio Handayani, sementara yang dua lagi yakni Ibrahim Arif, kemudian juga yakni untuk satu lagi ini staf khususnya maksud kami ini akan tampaknya dilakukan pemeriksaan secara terpisah jika menukil apa yang disampaikan oleh Harly Siregar. Nah, tadi tiba langsung masuk ke dalam untuk melakukan pemeriksaan. Namun untuk diketahui pemirsa bahwa sebelumnya ketiga stafsus ini sudah mangkir dari pemanggilan, yakni sebanyak 2 kali. Kemudian ini berujung dengan pencegalan untuk bepergian ke luar negeri, tentunya ini untuk merampungkan penyidikan ataupun untuk melihat hasil pemeriksaan dari ketiga stafsus ini. Karena runutnya kalau melihat apa yang disampaikan oleh pihak Kejagung, khususnya Harly Siregar, menyatakan bahwa ketiganya ini melakukan pengadaan laptop yang pada kala itu di tahun 2019 hingga tahun 2022 sudah dilakukan uji coba, namun ini tidak layak atau tidak seharusnya dilakukan. Namun ketiganya bermufakat jahat untuk melakukan pengadaan tersebut hingga memakan anggaran yakni 9,9 triliun. Dan secara terpisah dari Nadiem Makarim juga menyatakan bahwa seandainya ia juga diperiksa terkait dengan 3 stafsusnya ini, maka dia juga akan siap memberikan keterangan lebih lanjut. Adapun dari pihak Kejagung juga sempat menyatakan bahwa sudah dilakukan penggeledahan setidaknya di rumah ketiga stafsus ini dan ditemukan dokumen-dokumen terkait dugaan perkara korupsi tersebut. Kemudian juga ditemukan barang-barang elektronik yang sudah diamankan oleh penyidik. Sementara untuk total yang merugikan negara atau setidaknya memakan anggaran 9,9 triliun ini dirincikan ini terdiri dari dana satuan pendidikan yakni 3,5 triliun, kemudian untuk alokasi khusus yakni sebanyak 6,3 triliun. Kita lihat bersama seperti apa nanti hasil pemeriksaan, karena sekali lagi masih atau hanya Vio Handayani saja yang saat ini masih tengah diperiksa oleh penyidik. Tentunya kita akan tunggu apa yang menjadi hasil pemeriksaan atau terkait bagaimana pengadaan laptop di tahun 2019 hingga 2022 ini dilakukan di Kemendikbudristek. Zila. Kita akan tunggu bagaimana perkembangan dari kasus ini. Terima kasih Esra Ambarita melaporkan langsung dari Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, nama Mendikbudristek periode 2019-2024 Nadiem atau 2022 Nadiem Makarim muncul setelah terungkapnya dugaan korupsi pengadaan laptop di kementerian yang dipimpinnya. Kerugian negara yang ditimbulkan mencapai 9 triliun rupiah. Oh ya pasti, saya akan berjuang kemerdekaan belajar. Kejaksaan Agung membuka peluang memanggil mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop yang dinilai tidak efektif sebagai sarana pembelajaran. Hal itu disampaikan oleh Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harly Siregar. Menurut Harly, hingga kini sudah ada 28 orang yang dipanggil dan diperiksa sebagai saksi atas kasus ini. Tak menutup kemungkinan jika dibutuhkan maka Jaksa Agung akan memanggil Nadiem Makarim. Adanya dugaan korupsi ini kan adanya di Kemendikbudristek. Ada kemungkinan mantan Menteri Pendidikan ini dipanggil Pak Nadiem ini, Pak? Nah, kalau pertanyaannya demikian, maka siapa saja pun, ya, jika memang itu menjadi kebutuhan dalam penyidikan ini, kebutuhan penyidik, maka pihak-pihak yang terkait yang bisa membuat terang tindak pidana ini tentu bisa saja dilakukan pemanggilan dan permintaan keterangan, karena tujuan penyidikan adalah membuat terang dari tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Sebelumnya penyidik Kejaksaan bekerja sama dengan petugas keamanan menggeledah salah satu unit apartemen di kawasan Jakarta Barat dan Jakarta Selatan pada tanggal 21 Mei 2025. Dalam penggeledahan, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen dan elektronik. Diduga kerugian negara akibat proyek pengadaan laptop Chromebook itu mencapai 9,9 triliun rupiah. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.
Setelah apartemennya digeledah, 3 staf khusus Nadiem Makarim, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dicekal berpergian ke luar negeri. Pencekalan dilakukan setelah ketiganya mangkir saat dipanggil oleh penyidik Jaksa Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung menerbitkan pencekalan ke luar negeri untuk 3 staf khusus mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim. Mereka adalah Fiona Handayani, Ibrahim Arif, dan Juristan. Ketiganya bertugas sebagai tenaga teknis. Pencekalan dilakukan setelah ketiganya mangkir saat dipanggil sebagai saksi terkait dugaan korupsi dalam pengadaan laptop senilai 9,9 triliun rupiah. Pencekalan ke luar negeri berlaku pertanggal 4 Juni 2025 hingga batas waktu yang belum ditentukan. Seperti yang sudah kami sampaikan, penyidik mempertimbangkan untuk melakukan upaya cegah tangkal terhadap yang bersangkutan itu sudah dilakukan. Ya, jadi pertanggal 4 Juni 2025, berarti kemarin, ya, penyidik sudah meminta untuk dilakukan pencegahan dan itu sudah ditetapkan ya, dalam sebagai pihak atau sebagai orang yang dilakukan pencegahan. Untuk melanjutkan penyelidikan, rencananya penyidik akan kembali memanggil ketiganya pekan depan. Sebelumnya, penyidik telah menggeledah rumah ketiganya. Dari hasil penggeledahan, penyidik menyita sejumlah barang elektronik seperti gawai dan laptop. Dari Jakarta Selatan, dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.